Lalu berdoa, terutama pada saat-saat keraguan itu muncul. Karena ada masa di mana para mu'alaf itu akan mengalami keraguan. Itu manusiawi. Jangankan menjadi mu'alaf, merubah keyakinan lama kepada keyakinan baru. Terkadang orang beli kendaraan misalnya sudah dimiliki kendaraan itu, tapi terkadang ada rasa penyesalan. Kenapa beli yang warna ini? Kenapa bukan beli yang merek ini? Dan seterusnya. Jadi saran kami, jangan pernah lalai di dalam menjalankan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Tolong dipelihara. Itu salah satu cara untuk mencintai Islam. Kalau saudara Rando ini kemudian berada di lingkungan minoritas Islam, ya paling tidak sholatnya itu boleh sembunyi-sembunyi misalnya. Dalam arti kata kalau dalam rumah tangga itu kita masih dikenal sebagai seorang Kristen dan ada ketakutan-ketakutan, ya boleh lakukan sholat itu secara privasi. Baik di kamar atau keluar dari rumah, cari tempat ibadah, masjid untuk melakukan ibadah itu. Jangan sengaja melakukan di depan keluarga. Karena ibadah sholat itu adalah ibadah yang betul-betul harus dilakukan secara ikhlas, bukan karena ria. Lalu kemudian hal sepele tapi membedakan kita dengan yang lain, yaitu sopan di dalam berpakaian. Karena kalau di agama sebelumnya kan ya sembarangan kita, baik laki perempuan, itu tidak ada aturan aurat. Tapi begitu masuk Islam, kalau bisa kopiahnya dipakai terus. Kecuali mandi jangan dipakai, Bang. Gitu ya. Dipakai supaya sebagai ciri khas bahwa kita ini rajin sholat, menjaga kemudian rambut tidak tersentuh pada saat kita sujud. Itu. Kemudian apalagi? Berperilaku sewajarnya. Jadi kita diajarkan sebagai seorang mu'alaf kan tentu akan menjadi sorotan bagi keluarga kan ya. Disorot oleh keluarga. Nah, kita bersikap yang sewajarnya saja. Dalam arti kata berpaku terhadap ibadah yang tadi itu, yang sholat itu. Jadi perilaku ini tidak kemudian berlebihan, tiba-tiba saja merubah secara frontal cara berpakaian, pakai surban, pakai jubah dan seterusnya. Itu enggak sampai ke sana, terlalu berlebihan kalau mau sampai ke sana. Kecuali memang cinta dengan pakaian sunnah seperti itu, ya silakan, itu bagus. Tapi bukan dibuat-buat, seakan-akan mau jadi seperti ustadz besar dan seterusnya. Ya santai aja, nanti kesannya justru tidak bagus. Lalu kemudian kita harus menghindarkan diri dari membandingkan diri kita kepada orang lain. Ini juga perlu disadari bahwa kita pada saat syahadat atau mu'alaf yang saya alami nih ya, pengalaman di antara teman-teman yang disyahadatkan itu sangat mudah kemudian melakukan perbandingan secara biologis, secara dampak penampakan luar. Yang dilihatnya pakai tasbih, ikut pakai tasbih, satunya pakai ini, ikut-ikutan, membanding-bandingkan. Jadi dia sibuk untuk mencari nilai. Bukan itu yang dibutuhkan. Ketika kita kemudian masuk Islam, yang kita butuhkan itu adalah kebersihan hati, keikhlasan hati untuk tunduk beribadah. Seperti itu abangku. Kemudian apalagi? Beri waktu Anda untuk belajar. Itu terpenting. Ya, sisipkan waktu untuk belajar. Jangan malas untuk terus menggali pengetahuan tentang agama Islam. Rajin belajar. Usahakan merasa orang yang lapar akan ilmu. Kenapa? Iblis itu akan melakukan apa saja agar kita yang mu'alaf ini kembali terjerumus, kembali terperangkap dalam perbuatan maksiat. Ya, jadi sebisa mungkin diatur, ada jadwal atau apa gitu untuk belajar, untuk memperdalam kemudian kajian-kajian Islam. Bagaimana caranya beribadah, sholat, bagaimana puasa dan seterusnya. Dan yang terpenting sabar. Karena segala sesuatu dalam Islam itu ilmunya itu butuh proses.
Tidak spontan, wah begitu masuk Islam tiba-tiba bisa mengaji. Begitu masuk Islam tiba-tiba lancar kemudian ibadahnya. Butuh proses abangku, jadi tetap sabar. Ya sabar dan sadari bahwa begitu masuk Islam tentu akan banyak godaan, akan banyak kemudian ujian-ujian yang dihadapi. Itulah bukti bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Kalau agama yang tidak benar, begitu kita masuk langsung kita merasa bebas dari segala beban. Saya ulang lagi. Kalau agama itu tidak benar, begitu kita meluk agama itu kita merasa bebas di bumi ini. Terasa tidak ada beban, tidak ada larangan, tidak ada aturan main. Semuanya boleh, semuanya halal. Itu berarti Anda bukan dibimbing untuk menjadi hamba Allah, hamba Tuhan, tetapi diajarkan untuk menjadi seperti binatang. Binatang itu tak ada aturan. Begitu masuk Islam, maka jasad kita, hati kita kudu terpenjara. Kenapa enggak bebas lagi kayak kemarin? Dalam sehari tak ada kemudian sujud. Masuk Islam, sikit-sikit sujud, sikit-sikit sujud. Nah, oleh karena itu sujud dalam keadaan ikhlas, ridha, cinta terhadap ibadah, cinta kepada Allah. Begitu ya abangku ya. Saya juga mengingatkan kepada diri saya untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita harus belajar untuk mencintai agama ini supaya Allah juga mencintai kita. Yang pasti Bang Rando harus paham bahwa seluruh dosa yang abang pernah lakukan, seluruh maksiat yang pernah abang lakukan, begitu masuk Islam, dosa-dosa itu sudah dihapuskan oleh Allah. Dibersihkan segala dosa itu. Jadi sekarang abang itu seperti cermin yang bersih. Bersih sebersih-bersihnya. Nah, untuk supaya selanjutnya cerminnya itu dijaga agar tidak ternodai. Cerminnya itu dijaga agar tidak kotor. Cerminnya itu dijaga agar tidak kemudian kena cemar. Nah, kalau kita kena noda, sebisa mungkin dibersihkan lagi. Apa itu istighfar, bertaubat. Dijaga cermin itu, jangan sampai kotor. Karena seketika Anda sahabat ini bersyahadat, dosa-dosanya dihapuskan. Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Seperti itu ayatnya. Jadi ketika masuk Islam, dosa dihapuskan oleh Allah. Oleh karena itu sekarang ini Bang Rando ini nggak ada dosa nih. Sebisa mungkin jangan berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, beristighfar. Ya, abangku ya. Ya, saya kira begitu. Mungkin ada hal yang ingin dipertanyakan. Ada guru-guru kita di sini. Silakan Anda bertanya. Mungkin beliau-beliau akan memberikan jawaban. Silakan Bang, kalau ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang banyak mengganggu di situ. Kelihatannya banyak mengganggu. Ya, lanjut. Silakan. Masya Allah. Ayo, teman-teman yang lain silakan. Mute-nya dibuka Bang Rando. Bang Rando mute-nya dibuka. Iya. Bang Rando mohon izin itu apa mic-nya on mic. Ya, itu baru aja saya geser karena ini lagi banyak orang ini, tambah banyak ini. Malam itu kan di situ Bang Rando ada di base camp Bang Zuma. Jadi Bang Rando ini, Bang Zuma, dia dulu nikah sama orang mana? Gresik apa Kediri Bang Rando? Kediri. Kediri. Nah, istrinya itu ikut Bang Rando, Bang Zuma. Oh. Ikut masuk itu, tapi udah bubar. Katanya bininya udah cilaka. Bininya malah ikut Kristen, cuman udah bubar, punya anak satu. Minta doain supaya anaknya supaya nanti dia datang dari kerjaan itu dia mau bawa anaknya, insya Allah. Amin. Ada 2 ya Bang Rando ya, anaknya supaya nggak ikut cilaka sama ibunya katanya. Ya betul. Mudah-mudahan bisa. Amin ya Rabbal alamin. Jadi dia Muslim, istrinya dulu ikut Bang Rando, jadi Kristen itu. Ya, dulu sebenarnya saya mau ke dia, tapi dia mati-matian pertahankan harus ikut ke dia. Ya ikut ke saya, begitu. Kalau nggak mau ikut ke saya, dia nggak ikut ke saya, dia nggak mau sama saya. Waduh,
kacau jadinya. Iya, iya. Ya terpaksa udah ujung-ujung malah gini ya, maka saya mungkin sudah duluan hijrah, mungkin nanti sekitar sambil waktu cuti nanti saya mau sunatin dulu anak saya. Begitu. Jangan lupa nanti kalau pengen datang dari tugas ketemu istrinya, datang ke dulu ke Bang Handi, mampir minta peci dari Bang Handi. Insya Allah nanti istrinya bisa lulu gara-gara peci dari Bang Handi. Mintanya Bang Handi gitu. Ada peci saya yang lebih panjang lagi nih. Siap. Jadi seperti itu. Bang Randu, ada yang mau ditanyakan kepada Guru Dajuma atau kepada Ustadz? Monggo silakan. Aduh, ada telepon. Ya, monggo dilanjut, Bu Lunda. Oke, Bang Randu. Jadi teman-teman, sambil nunggu Bang Randu karena kayaknya ada telepon. Ya, disampaikan oleh Bang Zuma bahwa banyakin untuk belajar lagi. Jadi gini teman-teman, pernah nggak kita ini berhenti sejenak merenung dalam keheningan yang paling dalam? Bayangkan teman-teman, dari sekian ratus tahun bumi sepi dari wahyu, tiba-tiba Rasulullah itu mendapatkan kalimat Iqra. Dari sekian ratus bumi sepi dari wahyu, malaikat Jibril datang dengan membawa mandat dari Allah Rabbul Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Perintah pertamanya apa? Jibril tidak berkata sama Rasulullah sujudlah, padahal ibadah itu adalah kewajiban hamba. Kenapa kok perintah pertama nggak disuruhnya sujudlah? Bahkan malaikat Jibril tidak berseru berperanglah, enggak. Padahal kezaliman merajalela di Mekah pada saat itu. Enggak disuruh berperanglah, enggak. Tapi malaikat Jibril juga tidak berteriak patuhlah. Enggak. Kata pertama yang membelah keheningan sejarah manusia dan mengubah takdir peradaban adalah Iqra. Bacalah. Kenapa bacalah? Mengapa Allah Rabbul Jalla Jalaluh memulai agama terakhir ini dengan perintah intelektual, bukan perintah ritual? Jawabannya terletak pada hakikat penciptaan manusia itu sendiri. Allah ingin memberi sinyal keras bahwa Islam bukan sekedar agama angguk, dan gerbang satu-satu menuju kesadaran adalah Iqra, membaca. Teman-teman, hewan bisa melihat, hewan bisa mendengar, bahkan bersujud tunduk pada insting alamiahnya. Tapi hewan tidak bisa membaca. Sapi di padang rumput melihat rumput hanya sebagai makanan. Tapi manusia membaca rumput sebagai tanda kebesaran Allah Rabbul Jalla Jalaluh yang menumbuhkan kehidupan dari tanah yang mati. Membaca adalah proses mengubah yang fisik menjadi makna, teman-teman. Saat Allah Rabbul Jalla Jalaluh memerintahkan dari sekian ratus tahun lamanya, tiba-tiba kalimatnya Iqra. Allah Rabbul Jalla Jalaluh sedang meminta manusia untuk mengaktifkan satu-satunya fitur yang membedakan kita dari binatang, akal dan hatinya, dengan cara Iqra. Perintah bacalah mengandung rahasia psikologis yang mendalam, kawan-kawan. Saat kita melihat gambar atau menonton, kita adalah objek pasif. Kita didikte oleh visual yang sudah jadi. Mata kita dimanjakan, tapi imajinasi kita dimatikan. Tapi saat kita membaca, kita menjadi subjek aktif. Tulisan hanyalah tinta hitam di atas kertas putih, tapi jiwa kita lah yang harus membangun. Yang membangun istana maknanya di dalam kepala kita. Kita dipaksa berpikir, dipaksa merenung, dan menyusun kepingan-kepingan hikmah. Begitulah para apologet Islam Indonesia sedang berusaha untuk teman-teman duduk menyimak supaya akalnya terbuka dengan cara membaca, teman-teman. Inilah kenapa wahyu turun dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk patung atau gambar, karena Allah ingin manusia berpikir, bukan sekedar menonton. Lebih jauh lagi surat Al-Alaq melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dialah telah menciptakan manusia dari segumpal darah, lalu disambung dengan yang mengajar manusia dengan perantara kalam, pena.
Ada korelasi indah di sini. Tanpa ikra, tanpa membaca atau ilmu manusia hanyalah segumpal darah, materi biologis, daging yang bisa membusuk setara dengan hewan. Tapi dengan ikra dan kalam pena ilmu, segumpal darah itu bertransformasi menjadi khalifah. Dia naik kelas dari makhluk bumi menjadi makhluk langit. Jadi kenapa kalimatnya ikra, bacalah? Karena Allah tahu manusia sering kali lupa siapa dirinya. Kita sering terjebak dalam rutinitas makan, tidur, dan bekerja layaknya mesin atau hewan ternak. Iqra adalah seruan Allah Rabbul Jalla Jalaluh untuk membangunkan jiwa yang tertidur. Iqra, bacalah, bukan hanya membaca teks saja, tidak, tapi bacalah dirimu, bacalah alam semesta ini, ada ayat-ayat kauniyah Allah. Bacalah pesan-pesan Allah yang tersirat dan juga yang tersurat di balik setiap kejadian. Jika Al-Fatihah adalah doa pembuka dan juga An-Nas adalah tujuan akhir menjadi manusia paripurna, maka Iqra adalah kuncinya. Tanpa membaca, kita tidak akan pernah menemukan jalan dari Al-Baqarah menuju An-Nas. Kita akan selamanya tersesat sebagai segumpal darah yang memiliki mata tapi tak melihat, memiliki telinga tapi tak mendengar. Bismillah ya Allah. Membaca ini teman-teman adalah satu-satunya cara kita mengunduh cahaya Allah ke dalam dada agar kita layak menyandang gelar manusia. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian teman-teman, lanjut guru-guru yang lain. Ya, terima kasih banyak atas tausiah yang diberikan Ustadz Muhammad Hanafi. Ya, untuk selanjutnya monggo kami persilakan kepada Ustadz Tio Pratama atau mungkin langsung ke Guru Ndajuma untuk melanjutkan acara ini. Monggo silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk Guru Tio Pratama ya, untuk bisa